Halo, sahabat Profit Shooter dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini, Imadi Dupi Andika SSI, Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita, Profit Shooter. Nah, kali ini saya ada sedikit konten di luar ya. Jadi tujuannya biar kita itu agak rileks. Jadi kita itu biar tidak terlalu monoton, apalagi kalau kita berhubungan, kita berbicara tentang saham, apalagi tentang analisa, itu lebih baik memang kita itu rileks ya. Sekali-sekali memang kondisi atau view kita itu memang berbeda sekali ya. Apalagi kalau berhubungan dengan alam. Ya, jadi saham dengan alam, wah itu cocok sekali. Ya, makanya orang itu yang katanya sering trading for living ya. Jadi dia memang sering memamerkan kehidupannya dia sedang di hotel, kemudian sedang liburan sambil trading misalkan ya. Nah, jadi memang uh, tujuannya adalah seperti itu, memang relax. Ya, selain memang kalau misalkan dia ada unsur flexing, tetapi kalau berbicara tentang analisa, ya ngomong yang berat-berat lah. Kalau kita dipadukan dengan alam itu jadinya luar biasa. Nah, kali ini saya ada di Tabanan ya, di kampung halaman saya. Jadi memang di sini ini lagi ada di persawahan yang asri ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini ada lagi ditanam yang namanya adalah bunga pacar ya. Nah, kalau bahasa Indonesia kalau tidak salah juga bunga pacar. Nah, jadi ini adalah bunga-bunga yang ditaruh di canang itu ya. Kalau orang Bali sebutnya canang, jadi memang seperti uh, yang disuguhkan ya, yang dipakai orang sembahyang. Nah, seperti itu yang ada bunga-bunganya itu. Inilah dia bunganya sedang ditanam. Karena ini saat ini sedang musimnya adalah bunga ini. Ya, biasanya kalau tidak bunga ini, biasanya ditanam itu padi ya. Padi, kalau nggak padi jagung. Terkadang juga sayur-sayuran seperti sayur bayam seperti itu. Nah, jadi memang di sini dia memperhatikan musimnya ya. Jadi saat ini padi itu karena musim hujan ya, padi sedang tidak memungkinkan. Jadi yang tanamlah bunga ini karena ini perlunya banyak air. Nah, di sana kalau misalkan kita beruntung juga nanti bisa melihat ada view gunung ya. Tapi saat ini tidak terlihat ya karena ada awan mendung. Dan di sini juga kalau teman-teman bisa dengar itu ada aliran air ya. Nah, itu berasal dari yang namanya kita sebut di sini itu adalah sungai ya, sungai kecil. Biasa kalau orang Bali sebutnya telabah. Nah, itu telabah itu digunakan untuk mandi, kemudian untuk mencuci baju dan lain sebagainya. Dan di sini asik ya, asik karena benar-benar rileks pikiran kita ya, jauh dari hiruk pikuk ya perkotaan. Tapi memang kalau di kampung halaman saya itu memang dia masuknya lebih ke sedikit perkotaan ya. Jadi view-nya ini memang tepat di belakang rumah gitu. Tapi masih ada lagi bagian dari desa saya yang memang benar-benar seperti pedalaman. Artinya seperti sedikitlah bangunan-bangunan. Kalau di sini sudah banyak bangunan, tetapi masih ada juga banyak persawahan seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, kali ini memang saya ingin membahas tentang Inku ya teman-teman. Sekarang kita back to uh, materi ya. Saya akan membahas tentang Inku. Nah, jadi Inku ini tadi sudah ya selesai ya introduction-nya, agar teman-teman tuh intinya yang berbicara tentang saham, berbicara tentang analisis, trading, kemudian investasi, yaitu dengan uh, view paling bagus ya dengan persawahan. Nah, jadi Inco ini ya dia unik ya karena dia juga salah satu perusahaan yang berbisnis di nikel. Nah, jadi sama seperti Antam, tapi bedanya kemarin pada saat Antam itu kan pada saat kunjungan Bapak Presiden dan juga kunjungan Bapak Menteri ke Tesla ya, ke Elon Musk untuk tujuan investasi, memang yang dibawa adalah Antam karena Antam ini kan plat merah ya, plat merah punya perusahaan Indonesia. Tetapi Inco juga memiliki kelebihan tersendiri. Kenapa? Karena dia sudah memiliki smelter HPAL.
atau high pressure acid leach. Nah, jadi HPAL ini dia memiliki kemampuan untuk mengolah biji nikel langsung menjadi nikel kelas 1. Ya, nikel kelas 1 itu adalah MHP ya singkatannya, atau mixed hydroxide precipitate. Nah, jadi MHP ini bisa langsung diolah menjadi baterai mobil dan motor listrik. Nah, keunggulannya di sana, dan juga dia sudah memiliki saat ini HPAL-nya di smelter Pomala di Sorowaku. Nah, kedepannya mungkin akan ada lagi dia join dengan perusahaan luar yang memiliki teknologi yang sama, ya, untuk mengembangkan HPAL. Nah, jadi kalau sebelumnya nikel itu kan adalah dia pengolahannya baru RKAF ya. Nah, RKAF itu menghasilkan nikel kelas 2, nikel kelas 2 ya. Nikel kelas 2 itu untuk yang namanya biji stainless steel. Nah, jadi stainless steel. Kalau kelas 1 bisa langsung digunakan sebagai baterai dan motor listrik. Nah, Inco ini menarik karena dia nanti laporan Q4-nya pasti bagus, atau kemungkinan besar pasti bagus. Kenapa? Nah, karena kita lihat juga dari laporan keuangannya, ya, dari rentetan Q2Q-nya. Nah, jadi Q2Q, Q1 2022 itu dia berhasil mencetak penjualan sebesar 3 triliun dengan laba bersih sebesar 1,1 triliun. Nah, Q2 dibandingkan Q1 2021 yang mencetak penjualan 3 triliun juga, tetapi menghasilkan laba bersih hanya 750-an miliar. Nah, kemudian Q2 2022 itu berhasil mencetak penjualan sebesar 8 triliunan dengan laba bersih 3 triliun. Nah, Q2 2021 mencetak penjualan 6 triliun dengan laba bersih sebesar 1,2 triliunan. Nah, kemudian Q3 2022 itu berhasil mencetak penjualan sebesar 13 triliun dengan laba bersih sekitar 4 triliunan. Ya, dibandingkan dengan Q3 2021 sebesar 8 triliun dengan laba bersih sekitar 3 triliunan. Nah, kemudian di Q4 2021 dia mencetak penjualan 13 triliun loh, dan laba bersih sekitar 4 triliunan. Dan ini sudah dicapai oleh Inco di kuartal ketiga 2022. Nah, artinya di laporan keuangan atau kuartal keempat 2022 tentunya akan menghasilkan laba bersih dan penjualan yang lebih tinggi daripada Q4 2021, karena Q4 2021 sudah dilampaui, sudah dicapai oleh Inco di kuartal ketiga 2022. Selain itu juga kita melihat ya potensi dari kondisi ekonomi global, di mana nikel ini kan adalah sudah termasuk ya komoditas global. Ya, nikel sudah dilihat, sudah mulai dilirik dan sudah mulai diperjualbelikan di internasional. Nah, oleh karena itu juga kita melihat kondisi ekonomi global, di mana The Fed itu kan mulai menaikkan suku bunga ya. 2 November ini sudah menaikkan suku bunga di kisaran 3,75-an ya, 3,75%. Dan menurut prediksi, jadi Desember dia kemungkinan besar tidak menaikkan lagi ya, karena berhubung dengan Natal dan Tahun Baru. Januari itu juga kemungkinan kecil akan menaikkan suku bunga karena dia harus melihat bagaimana inflasi tahunan kan. Nah, kita harus melihat juga di sana. Oleh karena itu, kalau teman-teman yang mau bertrading atau teman-teman mau investasi di Inco, cocok kita masuk sampai di 12 Januari 2023. Ya, maksimal, karena kita harus melihat juga Januari, walaupun kemungkinan kecil dia menaikkan suku bunga lagi, tapi kita harus sudah mulai concernnya, kita harus sudah mulai waspada lah ya, tentang The Fed ini yang akan menaikkan suku bunga lagi di Januari ya, atau di biasanya sih Maret ya, karena dia melihatnya tahunan. Januari dilihat, Maret mulai menaikkan suku bunga lagi. Tapi di sini Inco bisa teman-teman lirik sampai 12 Januari 2022. Oke, sekarang kita melihat dari sisi manajer investasi ya, reksadana atau manajer investasi reksadana saham. Reksadana saham ini memang wajib ya kita ikuti pola pikirnya si manajer investasinya. Kenapa? Karena
reksadana saham itu pertama dia harus komposisi 80% adalah saham. Ya, bagaimanapun juga dia harus masuk ke semua sektor dengan pertimbangan sektornya itu harus lolos dari uh, analisanya. Maksudnya analis itu memberikan analisa, harus lolos, disaring oleh manajer investasi sebelum mereka memutuskan, itu pertama. Kedua, kalau misalkan dia melakukan kesalahan, dia harus cepat switching kan. Tetapi secara umum itu harus 80% dalam bentuk saham, tidak boleh 80% dalam bentuk uang. Karena kalau 80% dalam bentuk uang cash itu namanya reksadana pasar uang. Jadi Inco ini ya, kalau manajer investasi itu dia harus selalu memperhatikan sektor atau industri ya, harus dari atas dulu, dari top to bottom ya. Nah, jadi karena kita membahas Inco, kita kebalikannya, bottom up ya. Nah, jadi Inco ini dia masuk ke dalam sektor IDX Basic. Nah, dia masuk dalam IDX Basic bersama dengan Antam, kemudian MDKA, kemudian ada INKP, Tekim, dan juga SMGR dan INTP. Nah, itu sebenarnya banyak lagi ada komposisi sahamnya, tetapi kita melihat hanya dari market cap terbesar ya, karena market cap terbesar yang akan menggerakkan pergerakan sektornya. Nah, nanti sektor-sektor ini akan menggerakkan IHSG. Jadi begitu ya. IHSG digerakkan oleh sektor digerakkan oleh saham dengan market cap yang besar. Nah, Inco itu salah satu saham dengan market cap besar. Tentunya dia bisa menggerakkan sektor. Nah, kalau kita lihat sekarang harga saham dari Inco dari awal tahun dia sudah naik ya, harga sahamnya dari kisaran 4.500-an ke 6.700-an. Nah, di sini kita lihat juga dari pergerakan sektor IDX Basic itu juga dalam posisi uptrend ya, sama seperti Inco yang dalam posisi uptrend dari awal tahun. Nah, tetapi kalau kita lihat IHSG di sini sedang mengalami penurunan. Ya, meskipun dari awal tahun kita melihat bahwa IHSG masih uptrend. Tetapi dari bulan September kemarin, pada saat pemerintah menaikkan BBM, IHSG turun. Tetapi Inco masih dalam posisi uptrend ya dari bulan September. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Inco uptrend sementara IHSG turun. Nah, jadi tentunya Inco tidak berpengaruh ya. Dia hanya menggerakkan sektor. Jadi dalam sektor indeks basic itu Inco naik, sementara ada yang menjaga kenaikannya agar tidak terlalu deras ya. Kemungkinan INKP atau Tekim ditambah dengan SMGR plus INTP yang menjaga kenaikan agar tidak terlalu naiknya tidak terlalu signifikan. Demikian pula dalam ruang lingkup sektor, dari sektor indeks basic itu naik ya, tetapi ada sektor-sektor lain yang menjaga kenaikannya agar tidak terlalu tinggi, atau sektor lain kemungkinan kebanyakan yang turun ya, karena kita melihat dari faktor inflasi, kemudian faktor suku bunga dan makroekonomi dan lain sebagainya. Jadi kebanyakan sektor itu turun. Oleh karena itu IHSG juga sejak bulan September itu juga mengalami penurunan. Nah, jadi kalau manajer investasi dia harus masuk ke dalam semua sektor, tetapi dengan komposisi tertentu. Nah, kalau teman-teman yang baru masuk mulai ke saham Inco ya, dari 2 bulan terakhir ini kita sudah bisa melihat ceritanya ya dari awal tahun bahwa bertumbuh dikarenakan memang dia berbisnis di bidang nikel. Nah, jadi sahamnya itu naik, bertumbuh, uptrend dari awal tahun, dan kita bisa baca dari pergerakan laporan keuangannya Q2Q, dari laba bersihnya juga Q2Q kita sudah bisa prediksikan dan kemungkinan besar akan terus naik, sehingga sangat layak ya, karena laporan keuangan Q4-nya atau kuartal keempat dipastikan juga akan bagus. Nah, tetapi kalau kita mengaca dari kondisi ekonomi global yang dimana The Fed itu masih agresif menaikkan suku bunga, jadi teman-teman bisa mulai masuk di Inco, terutama teman-teman yang baru mulai masuk di 2 bulan terakhir tahun ini, jadi bisa masuk sampai di 12 Januari 2023. Ya, bagi teman-teman yang penasaran kenapa 12 Januari 2023, bisa silahkan ditulis di kolom komentar. Ya, oke. Sampai di sini dulu penjelasan dari saham Inco. Ya, jadi ini bukan merupakan ajakan menjual dan membeli sebuah saham ya. Ini murni merupakan analisa pribadi untuk tujuan edukasi. Ya, jadi memang disclaimer on. Oke. Saya jadi teman-teman silahkan nyalakan tombol lonceng
dan bel notifikasinya agar teman-teman jadi yang pertama untuk mendapatkan info-info terbaru dan update-update menarik seputar dunia investasi dan pasar modal. Saya Imadi Dupiandika, SSI Magister Manajemen, dan juga view sawah di belakang saya. Mohon undur diri, see you on the next video. Bye-bye.